Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, hari ini kita memasuki tahapan inti, yaitu penyelesaian masalah. Oke, di sini Ibu pingin teman-teman bisa berbagi cerita singkat. Oke, dimulai dari siapa nih? Siapa dulu? Saya, Oke, Bu. mulai. Jadi saya ini kayak merasa ini, Bu, kayak sering menunda-nunda tugas gitu loh, Bu, kayak sering ke distract gitu. Oke, mungkin Mbak. Kalau saya sih itu ya Bu, sering menunda tugas juga sama kayak Mbak Sanda. Cuma bedanya ini di sini saya tuh kayak malas gitu loh Bu soalnya. Gitu. Dari Mbak. Kalau saya itu biasanya itu kayak ke distract sama HP gitu loh, Bu. Jadinya saya tuh berat tugasnya. Oke, dari Mbak Lofi. Sama seperti Mbak Arin, menunda tugas terus ke distract HP, Bu. Oke, di sini permasalahannya hampir sama semua ya. Nah, kira-kira permasalahan siapa dulu nih yang mau diselesain? Saya Bu, menurut saya aja masalah yang dibahas duluan. Ya, kenapa alasannya? Soalnya tadi kan giliran teman-teman tiga kan hampir sama ya permasalahannya, sedangkan saya kayak beda sendiri gitu loh Bu, karena males gitu. Oke, teman-teman ada yang mengajuin diri nih untuk menyelesaikan masalahnya. Apakah teman-teman setuju? Ya, Setuju, Bu. dari saya Iya, setuju. setuju. Oke, dari Mbak Nazira nih bisa ceritain secara detail permasalahan yang dialami. Oke, jadi permasalahan saya itu kan kalau mulai dari semester 6 ini itu tugasnya tuh banyak banget gitu loh Bu. Ada yang media lah, terus tugas bikin artikel, bikin belum presentasinya, terus ada proposal juga, itu kan numpuk-numpuk banget ya Bu. Nah itu kadang saking numpuknya saya tuh bingung mau ngerjain yang mana dulu. Terus akhirnya karena bingung tadi, terus akhirnya males, jadi nggak saya kerjain gitu. Oke, nah teman-teman dari permasalahannya Mbak Nazira ini, apakah teman-teman pernah ngalamin juga seperti yang dialami Mbak Nazira? Oke, Mbak Lofi. Iya, Bu, pernah. Seperti Mbak Nazira. Jadi waktu banyak tugas gitu ya, saya tuh seperti ya males, mana dulu yang dikerjakan gitu, Bu. Terus saya bingung antara main HP sama tugas saya. Dari teman-teman lain? Saya Saya ke Mbak Sandra. Saya juga pernah kayak semisal saking banyaknya tugas itu, Bu, jadi saya itu kayak yang mana dulu ya yang mau dikerjain gitu. Jadi kayak semakin numpuk jadi males gitu. Jadi kayak males itu kelihatan tugasnya banyak, itu jadi males gitu loh, Bu. Tuh. Oke. Dari Mbak Arin nih. Ya, sebenarnya masalah saya saat ini juga hampir sama kayak Mbak Nazira, cuma bedanya itu saya kalau mau ngerjain tugas itu kayak distract sama HP gitu, Bu. Oke. Kembali ke Mbak Nazira nih. Permasalahan yang Mbak Nazira alami ini mulai dari kapan nih, Mbak? Dari awal semester 6 ini sih Bu, sebelumnya nggak pernah gini. Oke, teman-teman, kata Mbak Nazira tadi permasalahan dimulai dari semester 6, awal Iya. semester 6. Mungkin dari teman-teman. Ya, oke. Sama sih, Bu. Saya juga dari semester 6 ini, soalnya tugasnya itu tadi banyak banget gitu. Oke. Mungkin dan Sama, Bu, dari awal semester 6 juga. Karena banyak banget tugas yang harus dikerjakan, terus double gitu loh, Bu. Terus deadline-nya itu mepet juga. oke, dari Mbak Sandra. Saya juga awal-awal semester 6 sih, Bu. Karena kan sekarang proposal juga kan, jadi kayak tugasnya juga banyak, jadi kayak menumpuk gitu loh, Bu. Kembali ke Mbak Nazira nih. Tadi Mbak Nazira mengatakan bahwa karena menunda tugas akhirnya males karena menumpuk. Nah, kira-kira ketika dalam permasalahan itu perilaku apa nih yang timbul? Saya kan itu tadi kan malas gitu ya Bu, akhirnya buka HP, terus kayak buka sosmed gitu, atau baca gitu biasanya.
Oke. Itu posisinya apakah di depan laptop apa gimana? Sambil tiduran sih Bu. Sama tiduran. Iya. Oke, apakah teman-teman juga mengalami hal yang sama? Ya, boleh dari Mbak Sanda. Kalau saya sih ini Bu, kayak kan males ya Bu ya, jadi kayak tugasnya itu tertinggal gitu loh Bu, jadi saya juga kayak memilih main gitu, jadi kayak lebih ke melampiaskan ke yang lain gitu loh Bu. Oke, Mbak Lofi. Sama Bu, kayak Mbak Sandra. Karena tugasnya tuh numpuk ya Bu ya, jadi tuh malas, jadi malah memilih main untuk menaikkan mood gitu Bu. Oke, dari Mbak Arin. Nah, kurang lebih sama juga Bu, kayak teman-teman. Jadi saya tuh kalau lagi males gitu ya milih main HP atau enggak ya milih pergi keluar gitu sama teman-teman. Permasalahan teman-teman ini sama semua. Nah, Ibu mau tanya nih, ketika teman-teman belajar, nah teman-teman ini suka suasananya seperti apa? Nah, mulai dari Mbak Nazira. Kalau saya sih suka sambil itu ya Bu, dengerin musik gitu. Mendengar musik. Iya. Mbak Arin. Kalau dari saya sih rame sepi nggak masalah sih Bu, yang penting sambil dengerin musik gitu. Kalau rame kan bisa sambil pakai earphone gitu. Nanti sama ya. Mbak Lofi. Saya karena rumah saya tuh kadang nggak sepi gitu, nggak pernah sepi, jadi saya mending keluar ke kafe atau gimana gitu. Tapi sama teman saya yang sama-sama nugas juga. Terus tapi waktu itu nugas Bu, tapi kalau sudah selesai ya berarti ya wes selesai. Tapi ya rame sih kafenya. Oke. Mbak Sanda. Kalau saya sih juga sama-sama Mbak Nazira sih Bu, kayak lebih suka sambil dengerin musik gitu loh Bu, biar lebih enjoy aja gitu. Oke, itu kan situasi yang bisa membuat kalian bisa belajar. Nah, kalau situasi yang nggak bisa membuat kalian fokus untuk belajar itu bagaimana? Kalau saya sih situasi yang ramai gitu, Kak. Misal saudara saya datang semua gitu ke rumah, itu biasanya saya nggak bisa belajar Bu, soalnya terlalu ramai. Oke, Mbak Sanda. Kalau saya sih juga kalau rame sih Bu, dan kalau handphone saya notifikasinya muncul gitu selalu kayak ke distract juga gitu. Oke, Mbak Lofi. Ya saya juga sama seperti Mbak Sandra. Kalau rame terus kalau ada notif HP yang muncul, saya memilih untuk HP yang daripada belajar. Oke, Mbak Arin. Kalau saya sih dari distraksi HP ya Bu. Mungkin kalau ada teman yang nge-WA gitu, jadi kan muncul notif ya Bu, biasanya tuh mereka ngajak main atau kemana gitu, jadi saya lebih pilih main sama teman-teman. Oke, nah dari permasalahannya teman-teman nih, apakah ada orang tua atau keluarga atau teman yang mengetahui permasalahan kalian? Mungkin dari Mbak Nazira. Nggak ada Bu, saya baru cerita di sini aja. Oke, dari Mbak Lofi. Nggak ada juga Bu. Baru Oh. cerita di sini juga. Berarti sama ya. Dari Mbak Arin. Sama sih Bu, saya nggak pernah cerita ke teman-teman, ke keluarga juga nggak pernah. Dari Mbak Sanda. Saya juga belum pernah menceritakan permasalahan ini ke teman-teman ataupun keluarga juga sih Bu. Oke, berarti sama semua ya, belum Iya. pernah menceritakan kepada keluarga atau teman. Iya. Jadi ke Mbak Nazira nih. Jadi di sini inti permasalahan Mbak Nazira yaitu Mbak Nazira menunda-nunda tugas sehingga tugasnya itu menumpuk sehingga Mbak Nazira ini malas. Nah, sehingga nimbul perilaku yaitu Mbak Nazira lebih baik scroll TikTok, lebih baik rebahan sambil rebahan gitu ya Mbak. Iya. Oke. Nah, dari permasalahannya Mbak Nazira ini tujuan apa sih yang ingin Mbak Nazira capai? Saya lebih pengen untuk membatasi main HP-nya gitu Bu, biar nggak ke distract, terus akhirnya malah nggak ngerjain tugas gitu. Terus sama
pengen tahu yang paling penting buat dikerjain dulu itu yang mana sih gitu. Oke, berarti menetapin prioritas ya Mbak. Iya. Oke, dari Mbak Aren. Kalau dari saya sih ya sama ya kayak Mbak Nazira. Kayak mau netapin prioritas saya itu yang mana gitu loh, biar tahu kalau tugas itu lebih penting gitu. Oke, dari Mbak Lofi. Ya sama juga Bu, biar tahu memprioritas mana HP sama tugasnya gitu Bu. Oke, dari Mbak Sanda. Kalau saya sih inginnya kayak lebih tertata aja sih Bu, kayak waktunya ngerjain tugas, waktunya main ya main gitu. Oke, jadi permasalahan teman-teman hampir sama semua, tujuannya juga sama, pingin netapin prioritas yang mana dulu. Nah, di sini Ibu ada teknik untuk bisa menyelesaikan permasalahan teman-teman, yaitu teknik self management. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan perilaku yang ingin diubah. Jadi teman-teman tadi kan menceritakan perilaku teman-teman, permasalahan teman-teman. Nah, itu ingin diubahnya seperti apa. Terus ini teman-teman juga menulisin penyebab atau pemicu perilaku yang muncul tadi. Terus teman-teman juga nulisin perilaku positif yang ingin ditingkatkan. Jadi teman-teman udah menjelaskan tujuannya tadi. Nah, itu teman-teman tuliskan apa perilaku kebiasaan positif yang ingin ditingkatkan. Nah, teman-teman keras ini bakal Ibu kasih ke teman-teman, terus dikerjakan di rumah dan bakal teman-teman bawa di pertemuan minggu depan sehingga kita bisa mengevaluasi bersama-sama. Nah, apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Enggak Bu, Sudah sudah paham. paham. Oke. Kembali ke Mbak Nazira. Nah, kira-kira kapan nih Mbak Nazira ingin mengerjakan lembaran Lembaran ini? ini, nanti sih Bu, pulang Oke. dari sini. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mau menempatkan waktu untuk datang. Kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan kita. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Terima kasih ya Bu. Ya.